Para hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sedikit banyaknya kita membahas mengenai tentang keutamaan di bulan Rajab, di mana pada malam hari ini kita masih memasuki bulan Rajab. Bulan ini merupakan bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Bahkan bulan ini merupakan salah satu disebutkan sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 12 di dalam ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Bulan apa itu? Pertama adalah bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. 3 bulan ini berturut-turut, habis Syawal, masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada 1 bulan yang bisa dari 3 bulan tersebut, yakni pada malam hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Apa sih yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah Ta'ala haramkan? Maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, anna al-ma'siyata fiha asadul iqabat wa anna ta'ata fiha aktsaru sawaban. Bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah, ini dosanya lebih berat. Maksiatnya itu sangat berat sekali apabila manusia, kita sebagai umat Islam, melakukan dosa pada bulan Ashhurul Hurum. Begitu sebaliknya, wa anna ta'ata fiha aktsaru sawaban. Bahwasanya orang-orang yang taat kepada Allah, ibadahnya makin rajin, ngajinya juga makin rajin, maka otomatis pahala yang dia dapatkan pula itu lebih banyak. Maka oleh karena itu penting buat kita di bulan ini bukan hanya sekedar masuk bulan Rajab, masuk bulan Muharram dan seterusnya, habis itu berlalu begitu saja, jangan Pak. Ya, kita ini rugi kalau tidak memanfaatkan event-event tertentu, khususnya adalah di bulan Rajab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan Rajab itu ada 3 huruf, ada Ra, Jim, dan Ba. Ra artinya apa? Rahmatullah. Allah menurunkan kasih sayangnya buat kita sebagai hamba-hambanya. Jim adalah judullah, yang memiliki arti Allah memberikan kemudahan untuk kita sebagai hamba-hambanya. Dan Ba adalah birrullah, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga di bulan Rajab ini ada 3 keutamaan. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kemudahannya, Allah berikan kebaikannya. Buat siapa? Buat orang-orang yang mau untuk taqarrub dan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satunya keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah bulan ini, kata Al-Imam Zubair Al-Misri, Rajab ini adalah syahrul zati, bulan kita untuk menanam, bercocok tanam. Masuk besok di bulan Sya'ban, namanya syahrul sakti, bulan untuk kita ngalir. Dan masuk di bulan Ramadan, namanya syahrul hasad, bulan untuk kita manen. Jadi jangan berharap kita manen kalau nggak pernah nanam. Yang udah kita nanam aja kadang-kadang gagal panen, apalagi kalau pernah nanam. Jangan berharap Ramadan yang nanti akan kita hadapi, yang akan kita jalani, itu maksimal untuk kita lakukan tanpa kita ada persiapan di bulan Rajab. Maka besok ini ya, masuk di bulan Sya'ban, masuk di bulan Ramadan, kita berupaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan usia kita pada bulan Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat. Sering itu kita baca doa ya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan.
Jadi kadang-kadang harokat masalah juga Pak. Ini yang puasa awal itu selama wajib an-adai babi syahri, yang lebih tepat bacanya adalah Ramadan. Sama kayak doa ini, doa di bulan Rajab, walaupun secara makna itu tidak berpengaruh. Allahumma barik lana fi Rajabin, ya Allah berkailah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkailah kami pada bulan Sya'ban. Apalagi wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Itu Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab doa itu doa, minta kepada Allah agar usianya disampaikan pada bulan Ramadan. Kenapa bukan doa yang lain? Karena Ramadan merupakan sayyidu syuhur, bulan yang memiliki keutamaan. Kalau ada orang bertanya, tadi kan bulan Asyurul Hurum ada berapa Pak? 4. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Pertanyaannya adalah kenapa kok Ramadan nggak masuk? Apakah Ramadan nggak mulia? Padahal Ramadan lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan Ramadan dikatakan sebagai sayyidu syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mana hari yang paling utama? Jumat. Kenapa Jumat? Karena Jumat adalah sayyidul ayyam, pemimpin hari. Sama halnya bulan, dari 12 bulan, dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus lagi Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 12 bulan itu pemimpinnya siapa? Ramadan. Kamu bersama kita, siapa pemimpin kita Pak? Satu, dua, tiga, mulia atau tidak? Mulia tak? Mulia. Nah ini kenapa kok Ramadan biar masuk dalam Asyurul Hurum? Ini bukan lantaran Ramadan tidak mulia, karena di 4 bulan itu, ya, selain makna Asyurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan, Asyurul Hurum itu dengan makna bulan-bulan yang Allah Ta'ala haramkan untuk berperang. Jadi 4 bulan itu pada saat itu Nabi tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan. Kita tahu usia Nabi berapa tahun Pak? 63 tahun. Nabi itu diangkat menjadi Rasul berapa tahun? 40 tahun. Nabi dakwah berapa lama? 23 tahun. 23 dibagi 2 periodisasi, 2 periode. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Berapa lama Nabi dakwah di kota Mekah? Nabi di Mekah berapa? Hah? Nabi dakwah di kota Mekah di kampung 2, di kampung 2. Nabi dakwah di kota Mekah 13 tahun. Di kota Madinah 10. Kota Mekah berapa? 13. Kota Madinah 10. Berapa jumlahnya? 23. Nabi diangkat menjadi Rasul usia berapa tadi? 40 tambah 3 63. Jadi dari 63 tahun itu 40 tahun Nabi diangkat jadi Rasul, 13 tahun Nabi dakwahnya di kota Mekah, 10 tahun Nabi dakwahnya di kota Madinah. Nabi melakukan peperangan kepada kafir Quraisy pada saat itu bukan berada di kota Mekah. Jadi 13 tahun Nabi di kota Mekah, yang Nabi ajarkan pada masa-masa itu adalah mengenai tentang akhlak. Nabi perang adanya di kota Madinah, dan pada bulan suci Ramadan Nabi juga perang Pak. Lagi aus-aus, lagi lapar, puasa, perang. Coba kalau kita lagi puasa, jangan perang kerja aja kita loyong teman. Ya, Nabi perang angkat senjata pada saat itu. Kapan terjadinya? Di tanggal 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan kita peringati sebagai nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Allah katakan in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan wa yawmal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan tuh? Yawmal furqan,
di hari Al-Quran itu diturunkan, wa yawma taqal jam'an, dan di hari dua pasukan bertemu pada saat itu. Siapa? Orang Islam dan kafir Quraisy. Terjadilah perang Badar. Maka bulan Ramadan karena terjadi perang tidak masuk dalam Ashhurul Hurum. Ya, jadi bulan Ramadan nggak masuk dalam apa? Bulan-bulan yang Allah Ta'ala haramkan. Kenapa? Karena sejarah mengatakan bahwasanya Ramadan Nabi melakukan sebuah peperangan. Bukan artinya Ramadan nggak mulia, justru Ramadan lebih mulia dibandingkan bulan yang lain. Sehingga inilah tahapan-tahapan kita agar apa? Agar kita bisa merasakan di bulan suci Ramadan. Itu doa kita, Pak. Ya. Jadi kalau kita masuk di bulan suci Ramadan, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa-doa kita khususnya masuk di bulan Rajab, sebagaimana Nabi ketika masuk bulan Rajab udah doa itu. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya. Ada kalau kita lihat ya di sosial media, ibu-ibu sholawatan, ya itu kan tadi Rajab ya. Iya, itu udah banyak banget. Itu tadi saya katakan, itu kurang tepat. Yang tepat apa? Secara gramatika Arabi, secara nahwu shorof itu harokatnya yang lebih tepatnya bacanya Rajabi. Sama kayak Ramadan dan Ramadan. Yang lebih tepatnya adalah bacanya Ramadan. Nah itu dalam kajian ilmu nahwu dan shorof. Kemudian apalagi yang sangat mulia, kata Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya inna doa yustajabu bi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu akan diijabah oleh Allah pada 5 malam. Ini barangkali sering kita mendengar mengenai tentang perkataan Imam Syafi'i. Ini bukan hadis dari Nabi. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Kata beliau, doa yang kita panjatkan akan dikabul oleh Allah pada 5 malam. Pertama malam Jumat. Kita kalau malam Jumat itu tradisi kita baca Yasin, baca tahlil, kumpul di masjid. Ya, itu merupakan tradisi yang sangat luar biasa. Bahkan kita tuh berdoa kepada Allah di malam Jumat itu berpotensi lebih cepat doa kita dikabul dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Apalagi dalam hadis Nabi mengenai tentang keutamaan di hari Jumat. Orang yang mandi untuk menghadiri sholat Jumat kata Nabi, kemudian dia sholat semampunya, kemudian mendengarkan khatib menyampaikan khutbah, kemudian sholat bersama khatib sampai selesai, maka dosa yang akan diampuni oleh Allah dari satu Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Luar biasa tuh. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya berapa hari? 7. Padahal Allah katakan manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kali kebaikan. Kalau kita melakukan sholat Jumat, bukan hanya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, ditambah lagi dengan 3 hari. Maka mungkin kalau kita di hari Jumat masih kerja, masih dari apa? Dari duit dari kita. Itu rugi buat kita. Kenapa? Hari Jumat di mana hari yang paling utama dibandingkan hari-hari yang lain. Bahkan ya di hari Jumat itu merupakan hari yang Allah berikan keistimewaan buat Nabi kita Muhammad SAW. Di dalamnya ada doa-doa yang apabila kita berdoa di situ, maka insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Ya. Maka rezeki sebetulnya Allah jauh. Rezeki orang itu sudah Allah jauh. Tapi ibadah hamba-hamba yang tidak dijamin. Makanya kita jangan sampai ngejar rezeki namun melalaikan ibadah. Kalau ibadah kita nggak ada sampai ngejamin kok orang itu nanti masuk surga, orang itu rajin untuk ibadah. Maka Ibu Sina mengatakan tahapan orang ibadah pertama akan dijawab seperti orang dagang. Kalau orang dagang berarti apa? Itu ada orang dagang berarti rugi. Nggak ada. Kita sholat, kita ibadah, yang kita harapkan apa? Pahala. Yang kita harapkan adalah surga. Yang kedua, ada potret manusia. Orang ibadah itu seperti budak. Kita waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang berapa lama? 350 tahun, 3,5 abad.
Ya. Atau misalnya sekarang nih yang lagi belakangan ini viral, Palestina sedang dibombardir oleh siapa? Israel, ingin dijajah negaranya. Kira-kira perasaan orang-orang Palestina ketika Israel ingin dijajah ini dirasakan apa? Ini dirasakan apa? Jabal dibombardir, diancam, dibunuh, ini dikhawatirkan apa? Takut. Kita ibadah, kadang-kadang kita ada rasa takut, Pak. Ya, takut sama apa? Takut sama dosa, takut sama siksa kubur, takut sama neraka kalau mati berkata musibah. Dan yang ketiga, orang beribadah itu tahapannya al-arif billah. Orang itu tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kalau ibadah tuh udah gak mikirin yang namanya pahala, nggak takut namanya dosa. Kenapa? Karena ibadah adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tanya nih, ya dengan diri kita ini ibadah kira-kira karena apa? Ada harapan pahala, takut sama dosa, atau udah menjadi kewajiban buat kita? Paman-paman kita masih ngerti pahala kita. Takut masuk neraka, kita masih gitu. Ya, tapi orang yang habis gila itu luar biasa. Maka sama halnya kita lupa sholat, tinggalin sholat. Kira-kira perasaan kita ada yang ganjil atau enggak? Atau biasanya kita tinggalin sholat? Enggak tenang. Berarti iman kita tersitu. Kedua, naik lagi. Kalau kita sholat tidak berjamaah, kira-kira perasaan kita ada apa enggak? Lapangan itu biasa aja. Ya, ini kita berjamaah, misalnya berjamaah. Ternyata kita nggak berjamaah, Pak. Sholat tetap sholat. Kalau perasaan kita meninggalkan jamaah itu biasa saja, maka iman kita baru sebatas menggugurkan kewajiban sholat. Belum ada peningkatan di situ. Tapi kalau dia ada pengesahan, ya Allah, kan sholat pahalanya besar ini. 27 derajat, 27 kali kita melakukan ibadah sholat kalau dilakukan secara berjamaah, ada perasaan kesal, maka di mana naik satu lagi? Kita ngaji, misalnya kita ninggalin ngaji, perasaan kita gimana, Pak? Wah, kalau dulu kita ya sekolah, gurunya gak masuk, apa kita rasa? Senang. Oh, guru gak masuk nih, senang rasanya. Nah, kira-kira kalau kita ngaji misalnya, kemudian kita nggak ngaji, perasaan kita gimana? Kalau biasa saja, nggak ada penyesalan, nggak ada rasa rugi, ya udah, berarti tahapan ibadah kita masih karena pahala dan takut amal dosa. Tapi kalau orang udah kenal sama Allah, udah dia ngaji mah dia ngaji. Ya, dia sholat berjamaah dilakukan. Kenapa? Itu sudah menjadi konsekuensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita, Pak. Iman kita baru sebatas untuk sholat doang, ataukah kita sudah meningkat kepada level yang untuk kita tolak ini? Padahal antara sholat sama ngaji sama, Pak. Sholat wajib, ngaji juga wajib. Cuma terkadang kalau kita ninggalin ngaji, itu perasaan biasa saja. Kenapa biasa saja? Tadi iman kita baru dalam tahap sholat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu malam Jumat. Kedua malam Idul Fitri, ketiga malam Idul Adha, dan yang keempat malam tanggal 1 bulan Rajab. Kira-kira kita kemarin doa apa, Pak? Doa apa? Tanggal 1 Rajab. Hah? Lupa kita ya. Ada doa Ustaz, saya doa minta kawin lagi. Doa kira-kira kemarin. Bisa jadi orang nggak tahu, bisa jadi nggak ada yang ngasih tahu karena dia nggak tahu, ya. Maka ini event-event seperti ini besok nih bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab kita dianjurkan banyak istighfar, di bulan Sya'ban kita dianjurkan banyak bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena ayatnya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Masuk di bulan Ramadan bukan hanya istighfar, bukan hanya sholawat, tapi juga di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkannya pada bulan Ramadan? Untuk ibu-ibu penting, Pak. Dalam apa? Dalam bulan-bulan yang Allah sudah tentukan. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi
selain tadi membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, ada satu doa yang mana bahwasanya karena bulan Rajab ini adalah bulan kita, syahrullah, kita dianjurkan membaca istighfar, maka kata ulama bahwasanya annama istighfarullah fi Rajab, siapa saja yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab, kemudian dia membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, waktunya setelah maghrib dan setelah subuh, lam tamassat naru lahu jildan, maka kulitnya tidak akan terkena dan tersentuh oleh api neraka. Kira-kira kita amalin ya Tuhan? Alhamdulillah kalau kita amalin. Dia bersolat la ilaha illallah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa saja yang membaca wirid seperti itu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian memasuki bulan Rajab ini ada doa yang khusus kita baca. Doanya kapan? Mulai dari tanggal 1 Rajab sampai akhir bulan Rajab. Kita bacanya kapan? Bacanya habis sholat maghrib dan setelah sholat subuh, 2 waktu, maghrib sama subuh. Jadi ya saya sih berpesan saja, kalau imam sholat maghrib, imam sholat subuh, setelah membaca dari wiridan, udah aja tadi jamaah untuk apa? Zikir sebentar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Siapa saja membaca itu, maka kulitnya tidak akan tersentuh oleh api. Siapa yang bilangin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini momen yang amat penting buat kita, Pak. Jangan sampai Rajab udah biasa aja kayak bulan biasa, masuk Sya'ban biasa aja, masuk Ramadan apalagi. Ya, maka oleh karena itu penting buat kita setidaknya sedikit dan banyaknya pengetahuan di bulan Rajab ini sebagai apa? Motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tambah dengan berpuasa dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah saya kira sedikit banyaknya kita bahas pada pertemuan kali ini. Sedikit dan banyaknya kita bahas pada kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan kepada kita, khususnya kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah, mengamalkan wirid ataupun zikiran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, agar selesai bulan Rajab dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan datang hadir di tengah-tengah kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.